Nah, karena masyarakat kita banyak yang awam, ketika mendengar kata investasi, mereka langsung tergiur dan tertarik. Dan yang membuat pasangan suami istri ini menjadi sangat tergiur dengan pekerjaan tersebut karena mereka dijanjikan akan menjadi pegawai kontrak selama 6 bulan dan memperoleh gaji sebesar 17 juta rupiah selama 1 bulan. Dan mereka juga akan diberikan tempat tinggal serta asuransi kesehatan. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, sebelumnya kita udah pernah ngebahas ya geng tentang sebuah kasus mengenai organisasi perdagangan orang yang terjadi di Kamboja. Dan rata-rata korbannya adalah orang Indonesia. Yang mana modusnya mirip-mirip. Mereka itu dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan yang layak di sana dengan gaji yang cukup menggiurkan. Tetapi sesampai di sana mereka malah diperbudak, disuruh untuk bekerja yang ilegal seperti jadi admin judi online, terus juga jadi scammer alias penipu, dan bahkan ada juga yang tidak diberikan pekerjaan, tetapi mereka justru diperdagangkan entah untuk apa tujuannya. Tidak jarang dari orang-orang yang mengalami penipuan ini atau menjadi korban perdagangan orang ini, mereka mendapatkan siksaan yang kejam. Setiap harinya harus mengalami tekanan secara fisik ataupun mental, dan bahkan ada yang sampai memilih untuk mengakhiri hidup. Ternyata usut punya usut, kejadian seperti itu nggak cuma terjadi di daerah Kamboja aja geng. Baru-baru ini terkuak banyak kasus yang berasal dari Thailand serta Myanmar, yang mana ini kasusnya mirip-mirip. Mungkin selama ini tidak banyak yang tahu atau tidak banyak pemberitaan soal kasus perdagangan orang di kedua negara ini. Jadi sekarang gue mau coba angkat kasus ini supaya kalian semua yang mungkin sekarang masih berjuang mencari pekerjaan tidak sembarangan menerima tawaran pekerjaan yang berasal dari dua negara ini. Yang mana kita bakal ambil salah satu contoh kasusnya ya, yang terjadi kepada pasangan suami istri. Mereka merupakan warga negara Indonesia yang terjebak di Thailand dan juga Myanmar karena menjadi korban perdagangan manusia, dan juga nanti kita bakal ngebahas penanganan yang sudah dilakukan oleh otoritas Indonesia untuk menyelamatkan orang-orang yang menjadi korban dalam aksi perdagangan manusia ini. Nah, mari kita bahas secara lengkap, langsung aja di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kita langsung bahas ke kasus yang pertama, yaitu kisah sepasang suami istri yang merupakan pengantin baru yang terperangkap di Thailand. Kisah ini diangkat oleh BBC Indonesia pada tahun 2023 yang mewawancarai langsung para korban setelah mereka berhasil menyelamatkan diri. Mereka adalah pasangan suami istri yang bernama David dan juga Joy, yang mana pada saat itu umur mereka sekitar 30 tahunan. Nah, mereka ini menikah pada hari Kamis tanggal 10 Maret tahun 2022. Setelah mereka menikah, tiba-tiba ada yang menawari mereka pekerjaan di sebuah perusahaan investasi yang ada di Thailand. Nah, kabarnya yang menawari pekerjaan ini adalah teman kuliah si suami alias si David. Jadi memang modusnya itu mirip-mirip geng. Mereka ditawari untuk kerja di sebuah perusahaan investasi. Nah, di sini banyak yang gagal paham. Apa itu investasi? Seperti apa sih pekerjaan di dunia investasi? Nah, karena masyarakat kita banyak yang awam, ketika mendengar kata investasi, mereka langsung tergiur dan tertarik. Dan yang membuat pasangan suami istri ini menjadi sangat tergiur dengan pekerjaan tersebut karena mereka dijanjikan akan menjadi pegawai kontrak selama 6 bulan dan memperoleh gaji sebesar 17 juta rupiah selama 1 bulan, dan mereka juga akan diberikan tempat tinggal serta asuransi kesehatan. Nah, tawarannya cukup menggiurkan. Lalu job desk mereka nanti akan berbeda. Istrinya itu ditawari untuk bekerja di perusahaan yang sama, hanya saja istrinya yang bernama Joy ini akan dipekerjakan di bagian layanan pelanggan dengan gaji yang menurut gua nggak masuk akal banget, fantastis parah untuk bagian customer service atau layanan pelanggan, yaitu gajinya sebesar 25
juta per bulan. Gila nggak tuh? Emang kalau dipikir-pikir seberapa jauh sih nilai mata uang Thailand dan Myanmar terhadap Indonesia? Padahal kan nggak jauh-jauh banget gitu. Ya, atas alasan apa gajinya cukup gede gitu ya? Lalu geng, mendengar tawaran tersebut, baik David maupun istrinya Joy menyambut dengan baik tawaran ini karena mereka berdua memang udah punya rencana pengen punya usaha kecil di Jakarta. Jadi di saat itu hitung-hitung mereka nyari modal, kerja di luar negeri sementara terus rencananya mau pulang ke Indonesia bikin usaha. Tapi di saat itu juga kebetulan sekali David si suami itu masih belum punya pekerjaan. Nah akhirnya karena mengingat angka yang ditawarkan cukup tinggi serta fasilitas yang mumpuni, mereka pun menerima pekerjaan itu dan memutuskan untuk berangkat ke Thailand 5 hari setelah menikah. Tuh 5 hari setelah menikah loh. Itu tepatnya di tanggal 15 Maret tahun 2022. Mereka berangkat ke Thailand itu dibiayai memang. Semuanya ditanggung. Dan di saat itu mereka sampai di Thailand itu sekitar malam hari, yang mana mereka tiba di Bandara Suvarnabhumi, Bangkok. Nah, dikatakan kalau mereka ini tidak hanya berdua ketika menuju ke Bangkok, Thailand tersebut, melainkan ada 2 orang lain lagi yang juga berasal dari Indonesia yang mendapatkan tawaran kerja yang sama di perusahaan yang sama seperti mereka. Tetapi mungkin yang menawarkan berbeda kali ya, atau justru orang yang sama, teman kuliahnya David juga gitu. Lalu geng, sesampainya mereka di bandara, ada sebuah mobil van yang katanya itu adalah milik perusahaan tempat mereka akan dipekerjakan dan sudah dipersiapkan untuk menjemput mereka. Mobil tersebut dikendarai oleh orang lokal atau orang Thailand yang tidak bisa berbahasa Inggris, sehingga antara mereka orang-orang Indonesia ini dengan si supir itu tidak banyak berkomunikasi karena kesulitan dalam memahami bahasa. Jadi mereka tuh kayak bertanya ya udah pakai bahasa tubuh aja gitu. Nah lalu tanpa adanya rasa curiga sedikit pun, mereka di saat itu langsung masuk ke dalam mobil dan mengikuti perjalanan tersebut menuju ke perusahaan yang dijanjikan. Pada awalnya mereka pikir setelah mereka sampai di Bangkok, ya Bangkok kan emang udah pusat kota besarnya lah di negara tersebut gitu. Nah ternyata mereka nggak ditempatkan di sana. Mereka harus melalui perjalanan lagi sekitar 12 jam. Bayangin tuh, 12 jam lamanya dari Bangkok, berarti kan udah bukan daerah kota gitu ya. Udah daerah ya pelosok-pelosok mana lah. Mereka berempat kemudian dibawa dan tiba di sebuah daerah yang bernama Distrik Mae Sai yang terletak di bagian utara Thailand, yang mana daerah tersebut berbatasan langsung dengan 2 negara tetangga yaitu Myanmar dan Laos. Jadi benar-benar di ujung distrik gitu. Setelah itu mereka diistirahatkan di sebuah hotel selama beberapa jam. Setelah itu mereka diajak lagi untuk melanjutkan perjalanan, tetapi mereka tidak lagi menggunakan mobil, tetapi melainkan dijemput oleh beberapa sepeda motor untuk menuju ke sebuah restoran. Nah, sesampainya di restoran itu mereka bukan makan, tetapi mereka justru di sana transit lagi. Sampai di restoran itu mereka justru dijemput oleh mobil lagi untuk melanjutkan perjalanan. Nah lalu mereka terus-menerus berganti kendaraan dan supir sebanyak 4 kali. Entah untuk apa tujuannya. Entah ini memang strategi untuk menyamarkan jejak dari penipuan ini, entah ada hal lain. Nah lalu setelah 4 kali berganti supir di dalam perjalanan itu, mereka langsung ditempatkan di dalam sebuah kafe, yang mana kafe itu sebenarnya sudah tutup secara permanen, jadi udah nggak beroperasi. Dan ternyata kafe yang sudah tutup permanen ini bukanlah pemberhentian terakhir mereka, tetapi mereka masih melanjutkan perjalanan sampai menyeberang ke negara tetangga, yaitu ke daerah Tachilei, Myanmar. Nah, sesampainya di daerah tersebut, disitulah pemberhentian terakhir mereka dan mereka bekerja di sana. Lalu keesokan harinya nih, ya biasanya kan yang namanya kita baru nyampe di negara orang masih jet lag gitu ya. Biasanya kita bakal diajak ketemu dulu sama ownernya, disambut gitu ya sebagai karyawan yang baru. Nah tetapi di dalam kejadian ini berbeda, semuanya nggak sama. Mereka keesokan harinya yang mana mereka baru nyampe, masih di awang-awang, belum nyadar mereka udah pindah negara, mereka langsung diminta untuk bekerja selama 18 jam non-stop. Dimulai dari jam 9.30 malam sampai dengan jam 4 sore tanpa tidur. Bayangin tuh capeknya kayak gimana. Dan hal itu harus dilakukan setiap hari oleh mereka. Mereka hanya diperbolehkan tidur selama 3 jam aja dalam sehari. Dan di perusahaan tempat mereka bekerja tersebut, mereka bertemu dengan 2 orang WNI lainnya, sehingga dari yang tadinya mereka berempat, sekarang mereka jadi berenam.
Paspor serta dokumen-dokumen mereka yang lain itu disita oleh perusahaan tersebut dan mereka dibatasi untuk menggunakan handphone agar tidak bisa menghubungi pihak keluarga atau meminta tolong. Dan keenam WNI ini ternyata tidak dipekerjakan di perusahaan investasi, tetapi melainkan mereka diminta untuk bekerja sebagai scammer alias penipu online atau yang lebih sering dikenal dengan cyber scammer. Nah, tugas mereka cukup menggelikan, geng. Mereka itu diminta untuk mendekati lawan jenis. Jadi yang cowok diminta untuk mendekati cewek, yang cewek juga sebaliknya. Mereka diminta untuk menunjukkan seolah-olah kalau mereka itu tertarik dengan lawan jenis yang akan menjadi target penipuan tersebut. Biasanya, modus yang mereka gunakan itu seperti PDKT-an, geng. Kalau si lawan jenisnya mulai tertarik dengan mereka, jatuh hati dengan mereka, barulah mereka nantinya akan menggunakan skema untuk mengambil uang dari si korbannya tersebut melalui investasi bodong. Nah, menurut pengakuan dari David dan Joy, setiap harinya mereka melihat orang-orang yang dipukuli sampai mengeluarkan cairan merah di tubuhnya, sampai lebam-lebam, sampai ancur-ancur ketika mereka bekerja di sana. Ada juga beberapa yang dijemur di bawah matahari yang sedang terik-teriknya dari jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore. Melihat fenomena tersebut membuat David dan Joy takut untuk melawan pihak perusahaan. Karena kalau mereka sampai nggak nurut, mereka akan bernasib sama. Lalu mau tidak mau, pasangan yang baru saja menikah ini pasrah dengan keadaan dan menjalani pekerjaan mereka tersebut. Tanpa terasa nih, singkat cerita udah 2 bulan mereka bekerja di sana. Dan mereka baru sadar kalau ternyata di daerah Tacile, Myanmar ini banyak perusahaan yang serupa. Banyak perusahaan penipuan yang sama. Ketika mereka bekerja di satu perusahaan, setelah itu si pemilik perusahaannya merasa udah cukup nih melakukan penipuan. Dia akan menjual si para pekerja ini. Ya, si David dan Joy ini bakal dijual nih. Jadi mereka tuh totalnya ada 6 orang WNI dijual ke perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama. Dan lagi-lagi mereka ketika pindah ke kantor yang lain atau ke perusahaan lain diminta untuk menjadi scammer lagi. Sementara perusahaan mereka yang lama itu antara bakal tutup atau mencari korban lain untuk dijadikan pekerja. Pada awalnya mereka ini nggak tahu kalau mereka dijual lagi ke perusahaan lain. Tetapi ketika itu mereka mendengar kabar kalau atasan mereka di perusahaan yang sama itu terlibat cekcok, tapi nggak tahu cekcoknya dengan siapa. Sehingga hal itu membuat mereka mau nggak mau harus dijual. Lalu mereka kemudian dipindahkan ke sebuah perusahaan yang berada di kawasan tertutup yang disebut sebagai KK Park yang ada di kota Myawaddy yang terletak di bagian selatan dari Myanmar yang berjarak 524 km dari Tacile. Jadi lebih jauh lagi dipindahinnya. Bahkan untuk menuju ke daerah tersebut, mereka harus menyeberang atau melewati Thailand lagi, geng. Lalu, geng, ketika pada tanggal 20 Mei tahun 2022, ketika mereka sedang berada di Thailand untuk menuju ke KK Park, mereka malah ditangkap oleh imigrasi Thailand yang ada di kota Chiang Rai. Alasan mereka ditangkap karena mereka ini dicurigai sebagai imigran ilegal dan saat dilakukan pemeriksaan, mereka tidak ada yang mengantongi paspor sama sekali karena di saat itu semua dokumen penting mereka sudah disita oleh perusahaan penipu tersebut, sehingga mereka harus ditahan selama 12 hari oleh otoritas setempat. Dan kata mereka, di saat mereka di dalam penjara itulah mereka mengalami momen yang sangat buruk yang paling tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Yang mana mereka ketika berada di dalam penjara, mereka diminta untuk memakan ketan, yang mana ketan itu banyak sekali kutunya, geng. Nah, bayangin aja mereka itu harus memakan makanan yang tidak layak selama mereka berada di dalam penjara Thailand. Dan mau gak mau, karena mereka kelaparan, akhirnya mereka terpaksa makan sembari menyingkirkan kutu-kutu tersebut yang jumlahnya banyak banget. Lalu, di hari ke-12, yang dimana seharusnya mereka sudah dilepaskan, petugas imigrasi Thailand memberikan surat dari KBRI yang ada di Thailand kepada mereka, sehingga mereka bisa bebas dari penjara tersebut. Namun sayangnya, rasa senang yang baru saja mereka nikmati ini hanya berlangsung sebentar, yang mana ternyata pihak yang membuat mereka bebas atau keluar dari penjara Thailand bukanlah pihak KBRI, tetapi melainkan pihak perusahaan yang memperjualbelikan mereka sebelumnya. Nah, perusahaan inilah yang mengurus dokumen serta biaya untuk melepaskan mereka dari penjara. Jadi ketika mereka keluar dari gerbang penjara, para anggota perusahaan penipu tersebut sudah menunggu mereka. Namun belakangan ternyata ketika mereka lepas dari penjara itu, mereka tidak dilepas secara resmi, melainkan sipir penjaranya itu dibayar oleh perusahaan penipu agar mereka ini disetting seolah-olah kabur dari penjara. Jadilah di saat itu mereka ini jadi buronan di Thailand karena dianggap sebagai tahanan yang kabur. Wah, gila banget, geng. Dan mereka dianggap sebagai buronan yang tidak
mengikuti persidangan. Jadi di saat itu bisa dikatakan sindikat yang memperdagangkan mereka ini memalsukan surat KBRI dan juga sekaligus menyuap petugas imigrasi agar mengeluarkan dokumen supaya para WNI ini bisa bebas. Lalu disettinglah seolah-olah itu melarikan diri dari penjara. Kemudian, setelah mereka terbebas dari penjara, mereka kembali masuk ke dalam perangkap penjara para penipu tersebut, sindikat perdagangan orang tersebut. Kemudian mereka dibawa ke kawasan Golden Triangle yang ada di Thailand. Mereka bermalam di sana dan rencananya akan diberangkatkan keesokan harinya tepat pada jam 12 malam. Jadi tengah malam mereka baru diberangkatkan lagi. Lalu singkat cerita keesokan harinya, tiba di jam 12 malam, mereka langsung diberangkatkan menuju ke KK Park, yang mana di sana mereka berenam harus menjalani latihan fisik yang disebut sebagai latihan militer yang bertujuan untuk kesehatan para pegawai. Wah gila banget, disiksa parah, udah kurang tidur, terus disuruh latihan ala militer lagi. Pekerjaan mereka selama di perusahaan baru ini sama saja, yaitu untuk melakukan cyber scammer atau penipuan online, yang mana di perusahaan yang satu ini lebih kejam lagi daripada perusahaan yang sebelumnya. Selama di perusahaan yang baru ini mereka harus mencapai target. Kalau tidak, maka mereka harus menghadapi hukuman yaitu squat jam sebanyak 300 sampai dengan 500 kali. Udah nggak tidur, kerjaannya sambil duduk, terus diminta untuk squat jam. Otomatis, wah loyo tuh lututnya, hancur sehancur-hancurnya. Selain melakukan squat jam, David, salah satu dari korban perdagangan orang ini, mengatakan kalau dia pernah mendapatkan hukuman push up dan berlari di lapangan. Lalu hal itu dilakukan di tengah-tengah terik matahari, geng. Nah udah gitu, pihak perusahaan tidak peduli kalau ada yang merasa sakit karena mereka akan tetap dipaksa untuk bekerja. Istri dari David yaitu Joy juga mengatakan kalau mereka setiap harinya itu sering melihat orang-orang yang disiksa dengan cara disetrum. Nah hal inilah yang membuat mereka semakin hari semakin takut untuk berbuat salah atau membantah dari perintah dari para bos-bosnya tersebut. Dan di KK Park sendiri banyak banget para pekerja yang meninggal karena penyiksaan tersebut. Dan para pekerja yang sudah meninggal ini bukannya dipulangkan ke negara asal tetapi melainkan dieksploitasi lagi. Bagian organ dalamnya diambil satu persatu untuk diperjualbelikan. Nah jadinya David dan Joy ini pasrah dengan keadaan. Mereka nggak mau melawan, mereka nggak mau berakhir mengenaskan seperti itu karena mereka yakin mereka masih punya harapan untuk selamat. Jadi mau tidak mau mereka bertahan dengan kondisi yang menyakitkan itu. Yang gue nggak habis pikir gitu geng ya, kok tega gitu teman kuliahnya David ya menjual David kayak gini, menawarkan pekerjaan yang kayak gini. Apakah temannya itu nggak tahu gitu ya? Nah lalu geng, menurut keterangan dari David, KK Park yang ada di Miyawedi, Myanmar ini disebut sebagai kota kecil. Di kawasan ini banyak sekali gedung-gedung tinggi yang berisi ratusan sampai ribuan perusahaan. Selain itu, ada juga kantin, tempat karaoke, restoran mewah, dan kasino. Tetapi fasilitas tersebut hanya untuk bos-bos besar aja. Dan rata-rata, bos-bos besar ini adalah orang-orang keturunan Cina yang tinggal di Myanmar. Sedangkan, gedung-gedung yang lain terdapat ribuan orang yang diduga menjadi korban perdagangan manusia dan menjalankan pekerjaan sebagai cyber scammer atau penipuan online. Dan di gedung-gedung itu juga mereka mendapatkan siksaan. Jadi gedungnya mentereng, kelihatannya ya tinggi gitu, besar gitu ya. Tapi di dalamnya benar-benar seperti neraka, geng. Lalu penjagaan dari gedung tersebut tidak menggunakan security biasa. Nah inilah yang membuat dari ribuan pekerja tersebut tidak berani melarikan diri karena para security yang berjaga di sana itu dipersenjatai dengan senjata api. Jadi kalau ada yang mau kabur pasti didor sampai meninggal. Nah namun geng, walaupun kesempatan untuk kabur sangat kecil di tempat itu, tapi David dan Joy tetap berusaha mencari cara agar bisa keluar dari lokasi KK Park tersebut. Mereka udah nggak tahan di sana. Mereka pernah mencoba untuk berbicara secara baik-baik kepada bos yang memperkerjakan mereka. Mereka di saat itu mencoba untuk mengundurkan diri menghadap ke bosnya. Bos mereka mengizinkan, hanya saja mereka harus membayar penalti sebesar 27.000 USD atau sekitar 400 juta rupiah yang merupakan biaya pengganti operasional yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan untuk mereka selama bekerja di sana. Wah gila, benar-benar dijebak. Dan mereka tidak sanggup untuk membayar uang sebanyak itu. Ya lagian logik aja, mau ngambil uang dari mana? Mereka aja bela-belain nerima pekerjaan di luar negeri kayak gitu ya justru karena mereka tidak punya modal, tidak punya uang gitu kan. Lalu geng, mau tidak mau mereka memilih untuk bertahan di sana daripada mereka ya harus menyerahkan nyawanya. Dan sampai akhirnya mereka pun bertemu dengan seseorang yang berasal dari Indonesia juga. Hanya saja orang tersebut
tersebut bekerja di perusahaan lain. Nah, orang Indonesia tersebut katanya bisa kembali ke Indonesia setelah melewati beberapa prosedur dengan mengunjungi kantor manajemen area. Joy dan David di saat itu mencoba untuk belajar dari orang ini gimana prosedurnya, dan setelah dia mengikuti prosedur dan instruksi dari orang tersebut, mereka pun langsung mengunjungi kantor manajemen area untuk meminta bantuan negosiasi dengan pihak perusahaan mengenai pembayaran denda mereka atau penalti 400 juta tadi, yang akhirnya usaha tersebut ternyata berhasil dengan menurunkan denda menjadi sebesar 3.000 USD atau setara 44 juta rupiah per orang. Dan di saat itu mereka langsung buru-buru mencari pinjaman ke keluarganya dan teman-temannya yang ada di Indonesia. Namun sayangnya di saat itu perusahaan tidak bersedia mengembalikan paspor mereka, walaupun nantinya mereka berhasil membayar denda atau penalti tersebut. Nah, lalu singkat cerita, mereka tidak banyak mikir. Mereka yang penting bisa keluar dulu dari perusahaan itu dan bisa membayar penalti tadi. Ya, daripada berakhir jadi mayat terus organnya diambil ya kan, mending dibayar aja. Setelah mereka berhasil berhenti dari pekerjaan tersebut, pihak perusahaan seharusnya mengantarkan mereka ke KBRI yang ada di Bangkok. Nah, tetapi lagi-lagi mereka dikerjai. Mereka justru diantarkan dan diturunkan di kantor imigrasi. Sebenarnya kondisi tersebut berbahaya untuk Joy dan David karena status mereka kan buronan. Lalu mereka berusaha untuk bersembunyi dan kabur dan mencari cara untuk bisa menghubungi pihak KBRI, dan akhirnya memutuskan untuk mencari penginapan terdekat dari kantor imigrasi di sana. Lalu keesokan harinya, pihak organisasi internasional untuk migrasi atau IOM datang untuk menemui David dan Joy setelah mereka menghubungi pihak IOM tersebut. Dan pihak IOM juga melakukan wawancara dengan pihak setempat dan mereka dinyatakan sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, lalu meskipun mereka sudah berhasil keluar dari perusahaan tersebut, tapi status mereka masih buronan pasca dikeluarkan dari penjara imigrasi Thailand. Nah, ini semua dikarenakan Kejaksaan Agung Thailand itu belum mencabut berkas penangkapan mereka di saat itu, sehingga mereka mau tidak mau harus tetap berada di Thailand dari bulan Oktober tahun 2022 sampai pada akhirnya berita tentang kasus mereka ini dimuat di surat kabar atau di media-media, dan sedihnya mereka tertahan di Thailand. Nah, tapi kabar terbaru yang gue dengar nih geng ya, kasus mereka ini akan segera dicabut, tetapi mereka masih tertahan di Thailand. Mereka ini berpindah-pindah tempat selama berada di Thailand. David dan Joy bersama dengan teman-temannya yang lain benar-benar merindukan keluarga mereka yang ada di Indonesia, dan mereka ingin secepat mungkin keluar dari Thailand. Dan pada akhirnya berita baik pun datang kepada mereka pada tanggal 25 Juli tahun 2023, yang mana Kejaksaan Agung Thailand mencabut perintah penangkapan terhadap mereka sehingga mereka berhasil dipulangkan tepat pada bulan Agustus tahun 2023 oleh pihak KBRI Bangkok. Dan perjalanan menyeramkan mereka selama menjadi korban perdagangan manusia berakhir. Tetapi ada hal yang gak pernah bakal bisa mereka lupakan, yaitu traumatiknya ketika mereka melihat banyaknya orang-orang yang meninggal dunia karena disiksa, dipaksa untuk bekerja dalam waktu yang ya non-stop kayak gitu, unlimited kayak gitu. Dan juga kalau mereka nggak mau nurutin perintah, maka mereka akan disiksa hingga meninggal dunia dan organnya dijual. Itulah yang membuat trauma itu tidak bakal bisa dilupakan oleh para korban ini. Lalu bagaimana bisa geng hal seperti ini terjadi di Asia Tenggara? Udah gitu terjadi kepada masyarakat yang berasal dari negara ASEAN. Padahal kan sama-sama ASEAN gitu ya. Kok bisa hal ini terjadi? Kok bisa hal ini tidak bisa ditangani gitu? Nah, sekarang kita bahas upaya negara yang tergabung di dalam ASEAN untuk memberantas sindikat perdagangan manusia. Jadi geng, ASEAN sebagai asosiasi yang menaungi negara-negara Asia Tenggara sudah berusaha untuk menghentikan perdagangan manusia yang terjadi di kawasan Asia Tenggara ini geng. Jadi upaya awal ASEAN untuk melawan perdagangan manusia terlihat di dalam The ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons, particularly Women and Children, yang dilakukan pada tahun 2004 sebagai sebuah komitmen ASEAN terhadap konvensi PBB untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir
terorganisir. Beberapa langkah yang dilakukan oleh ASEAN adalah membangun berbagai jaringan regional di Asia Tenggara untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia, lalu memperkuat serta melindungi legitimasi paspor, identitas, dan dokumen perjalanan resmi, lalu melakukan pertukaran informasi dari hasil pandangan antar negara ASEAN, dan berbagai upaya lainnya. Selain itu, upaya ASEAN ini juga terlihat dengan membentuk pilar ASEAN yang salah satunya adalah pilar politik dan keamanan atau ASEAN Political Security Community atau APSC pada tahun 2003. Lalu kemudian membentuk The ASEAN Convention Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children atau ACTIP. Lalu ACTIP ini kemudian membentuk ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons Especially Women and Children atau APA atau apa gitu ya, untuk menghadapi isu perdagangan manusia. Di dalam pertemuan puncak negara-negara ASEAN yang diadakan di Indonesia pada tanggal 10 Mei tahun 2023, pemimpin negara-negara ASEAN untuk pertama kalinya menyuarakan komitmen bersama untuk memberantas perdagangan manusia, khususnya para korban yang dipekerjakan sebagai penipu cyber atau cyber scammer. Nah, lalu para pemimpin ASEAN mencatat meningkatnya penyalahgunaan teknologi dalam memfasilitasi perdagangan orang di Asia Tenggara serta global yang berkembang pesat melalui penggunaan dan penyalahgunaan media sosial serta platform online lainnya. Dan berdasarkan pada upaya ASEAN dalam memberantas perdagangan manusia ini, ASEAN berencana akan meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum untuk menyelidiki, mengumpulkan data, bertukar informasi, dan melakukan latihan bersama. Lalu kabar terbaru dikatakan kalau pemimpin penegak hukum di ASEAN melakukan pertemuan dan mendorong isu untuk memberantas TPPO yang ada di kawasan ASEAN. Nah, sebenarnya ya secara kerjasama negara-negara ASEAN ini pemerintahnya sih udah berupaya, tetapi ya balik lagi, di bawah itu kan banyak yang korup. Ya contohnya aja kayak tadi, ketika David dan Joy dilepaskan dari penjara, ya kan, mereka dilepaskan ternyata tidak secara resmi, padahal mereka keluar dari gerbang penjara tersebut, yang otomatis itu kan ada kerjasama antara sipir atau pihak imigrasi atau pihak kepolisian dengan para mafia-mafia tadi gitu kan. Nah makanya kemungkinan besar hal-hal seperti ini agak susah diberantas. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin kalian mendapatkan tawaran-tawaran kerja di luar negeri, kalian harus lebih hati-hati lagi. Jangan sampai tergiur dengan angka, tetapi taruhannya nyawa. Oke, itu dia geng pembahasan kita hari ini. Menurut kalian, apa opini yang bisa kalian utarakan? Coba tinggalkan komentar di bawah.